penderitaan si burung itu sepanjang hidup. Poin ketiga, masalah kecil yang dampaknya sangat besar bagi Indonesia, yaitu kita bikin polisi tidur. Jadi baraya begini, polisi tidur itu sudah ada ketentuannya, sama pemerintah sudah dibikin aturannya sebenarnya. Jadi si polisi tidur itu harus dibelangin, harus ada di tempat-tempat tertentu, ketinggiannya harus sekian, harus izin dulu sama polisi dan sebagainya. Ada banyak aturan-aturan tentang polisi tidur, tetapi yang terjadi di masyarakat kita adalah masyarakat secara swadaya selalu bikin polisi tidur setiap jalan baru dibangun. Di dekat rumah saya ada sebuah jalan cukup untuk 2 mobil sekitar 7 meter lebarnya. Jalan itu jelek sekali, kalau hujan itu garinjul sekali, itu membahayakan. Akhirnya Pak Camat dan lain sebagainya itu minta pada Pak Wali Kota, minta anggaran ini dibikinin jalan yang bagus, yang mulus gitu. Oke lah, setelah bertahun-tahun akhirnya pemerintah menyediakan anggaran untuk memperhalus jalan itu. Dibuatlah jalannya jadi bagus, dibeton dulu terus diaspal, bagus sekali. Gak lama kemudian di jalan itu langsung dibikin 13 polisi tidur. Apa alasannya? Ini banyak yang kebut-kebutan, anak-anak khawatir, kata mereka seperti itu. Ya, kalau khawatir kebut-kebutan dan tetap dikasih garinjul, ngapain menghabiskan uang ratusan juta untuk memperhalus jalan? Kan sama-sama aja digarinjulin. Tapi masalahnya bukan di situ, Baraya. Masalahnya adalah kenapa orang bikin polisi tidur itu? Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang tidak mau menegur kesalahan orang lain. Jadi kalau ada motor kebut-kebutan, ngebut sana, terus ada tetangga yang ada di situ, cuman, tabudak, gini-gini, cuman ngomel doang. Tapi dia tidak pernah mau menegur. Dan ketika pun akhirnya ada kecelakaan dan sebagainya, dia bikin polisi tidur. Biar tidak kekebutan di situ. Nah, polisi tidur itu malah bikin kecelakaan karena lebih banyak orang yang kecelakaan gara-gara polisi tidur daripada tidak dipasang polisi tidur, ya kan? Bahkan gang-gang sempit pun yang tidak memungkinkan untuk kebut-kebutan dipasang polisi tidur. Alasannya untuk apa? Karena banyak anak-anak di situ. Kenapa nggak orangnya aja kalau pas lewat tahan langsung di situ, tegur gitu. Kita tidak terbiasa untuk berkonflik seperti itu. Karena tidak terbiasa untuk konflik, tidak terbiasa untuk bicara baik-baik, tidak terbiasa untuk diskusi, tidak terbiasa untuk menyampaikan pendapat kita, gagasan kita. Kalau menyampaikan pendapat itu berarti ribut, sama seperti di kolom komentar di YouTube ya. Kalau menyampaikan pendapat itu, kalau tidak setuju itu jadi ribut gitu. Iya kan? Nah, karena orang-orang Indonesia tidak terbiasa untuk menyampaikan pendapat tanpa ribut, maka akibatnya apa? Orang-orang di Indonesia hancur. Misal gini, ada gerakan-gerakan radikal di Indonesia, gerakan-gerakan yang menyesatkan atas nama agama, katakanlah. Nah, harusnya itu bisa diajak ngobrol, ditegur, disampaikan. Orang-orang yang radikal itu biasanya kan otaknya kosong. Jadi ketika diberi pengetahuan baru, mereka, oh iya, mereka tobat. Gitu. Tapi karena tidak pernah disampaikan,